tiren itu jarang ada di Indonesia. Adanya paling banyak ya kayak contoh di New Zealand gitu. Jadi ini suatu challenge juga untuk develop pembangkit listrik di area-area yang high tiren. Karena kalau low tiren itu lebih gampang dari segi mobilisasi dan segala macam. Tapi kalau high tiren itu kita kadang buka jalan dulu, itu suatu cost yang luar biasa, dan itu bersebelahan dengan hutan lindung, dan izin segala macamnya pun jadi suatu yang complicated gitu. Jadi itu yang mendasari perbedaan Indonesia dan challenge yang ada di luar, seperti Kenya di New Zealand. Nah, ini saya tampilkan lagi. Sebelumnya ini sudah saya tampilkan di sesi sebelumnya, istilahnya part satunya lah. Nah, jadi buat teman-teman yang sebelumnya belum ikut, belum apa, jadi bisa tergambar lagi gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini rekahan-rekahan batu-batuan ya. Jadi gambaran reservoir itu ya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah bilang, oh seperti danau gitu, bisa jadi. Cuma ya danau di antara reka-rekahan gitu. Dan itu bagaimana ini ngalir ke atas ya. Di sini ada perforated liner. Itu seperti pipa yang dilubang-lubangi masuk ke sini. Nah, di antara celah-celah batu-batu ini. Nah, kemampuan dari air atau yang terjebak di sini untuk masuk ke sini ke casing atau perforated liner menuju injection, ini production well, itu tergantung dari permeability tadi. Jadi bagaimana rekahan-rekahan yang ada di sini. Kadang kalau rekahannya nggak terlalu bagus, kadang itu distimulasi dengan injeksi dingin, jadi membuat thermal shock di sini. Akhirnya terbuat rekahan yang lebih besar. Nah, di beberapa well ada dilakukan seperti itu untuk membuat kapasitas lebih besar. Oke, jadi steam field operation seperti materi yang akan kita bawakan. Sebelum kita masuk bagaimana pengoperasian steam field itu sendiri ya, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa saja sih komponen yang ada di steam field. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat ada production dan injection well. Nah, biasanya ini ada, kalau orang Pertamina atau mungkin area lain nyebutnya ini cluster. Kalau di tempat kita nyebutnya well pad. Artinya di sini terdiri dari beberapa well ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2, 3 well dalam well pad. Itu di sini, di 3 well ini, kalau reservoirnya bisa jadi itu nggak satu reservoir, atau bisa jadi 1, 2 ini production well, bisa jadi yang ketiga ini injection well. Nah, bayangan teman-teman jangan membayangkan ini vertikal ke bawah ini. Rata-rata di dalam drillingnya geothermal well tersebut itu menggunakan konsep atau sistem directional drilling. Jadi walaupun seolah-olah ini berdekatan di kepala sumurnya atau wellhead, aktualnya di bawah atas sini, casing tersebut bergerak, berbelok. Misal jadi yang ini beloknya ke sini, yang tengah-tengah ini ke sini, yang sini ke arah sana. Nah, itu akan bisa membuat ada perbedaan fungsi atau perbedaan jenis karakteristik. Jadi unik, atau perbedaan antar sumur ini bisa jadi treatmentnya berbeda gitu. Dan kondisinya pun bisa berbeda. Ini bisa jadi high pressure, ini bisa jadi low pressure, tergantung reservoir yang di ekstraknya di bawah. Jadi kegunaannya ini adalah untuk membuat area aja, agar dari area itu lebih nggak terlalu banyak diambil di atas, tapi di bawah itu lebih luas. Gitu. Selanjutnya ada separator. Separator ya umum dipakai. Jadi separator sendiri pun ada beberapa jenis yang digunakan. Ada yang menggunakan sistem bottom out, ada yang menggunakan sistem top out. Artinya
Kalau yang di kita itu menggunakan bottom up separatornya dan konsepnya cyclone. Jadi ada gaya sentrifugal masuk, nanti steamnya keluar di pipa. Ini ada di tengah-tengah ada pipa keluaran steam, dikeluarin sisi bawah, dan ada juga di beberapa field di Dieng mungkin ada, kalau pernah saya lihat tuh dia keluar dari sisi atas. Sebenarnya nggak ada terlalu signifikan perbedaannya, cuma untuk bottom out ini kelebihannya dia lebih gampang untuk maintenance-nya karena penjangkauan segala macamnya, case ada maintenance seperti itu. Nah, ada two-phase atau steam brine line. Ini teman-teman mungkin kalau yang jalan-jalan ke Dieng pernah melihat foto ini umum, jadi tanpa harus izin ke power plant atau area geothermal pun teman-teman pasti kalau jalan-jalan ke Dieng pasti menemukan pipa ini yang membentang. Nah, ini di dalamnya adalah geofluid atau two-phase, di mana di sini bisa steam, bisa brine segala macamnya untuk dialirkan dari well menuju ke area power plant untuk diutilize. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa sih ini ada kayak U gitu. Nah, ini istilahnya mungkin ada yang kalau jalan-jalan ke sini ya, oh ini biar orang bisa lewat, enggak juga gitu. Kebetulan aja mungkin di sini ada jalan, di sini dibuat seperti ini adalah namanya expansion loop. Ini kompensasi pemuaian di pipa agar ketika terjadi pemuaian itu tidak terjadi misalkan ada kompensasi, dia bisa menyesuaikan gitu. Misalkan ketika pemuai dia bisa mengerucut ke sini sedikit atau dia bisa lebih mengembang untuk kompensasi pemuaian saja. Selanjutnya ada scrubber. Scrubber ini bagian untuk sebelum masuk ke power plant, artinya mencegah ini dia steam moisture itu dipisahkan di sini. Biasanya ada yang nyebut juga demystifier atau drift eliminator. Nah, ini other komponen yang ada di steam field, mungkin nggak saya tampilkan satu-satu gambarnya. Ada brine pump. Jadi di beberapa area tersebut ada yang menggunakan pompa untuk brine injeksinya sendiri. Di Salak yang saya tahu dia menggunakan pompa untuk brine-nya karena pressure yang dihasilkan dari separator atau brine untuk diinjeksikan lagi itu tidak mencukupi untuk sampai ke injection well, akhirnya dibutuhkan pompa. Kalau di tempat kita alhamdulillah injeksi itu injection well posisinya di bawah dari separator, artinya elevasinya di bawah dari separator. Tapi kalau di tempat-tempat lain ada kadang yang injection well tersebut di atas. Jadi kalau dia menggunakan dengan konsep brine pressure-nya sendiri, dia nggak mencukupi, akhirnya dibutuhkan pompa. Jadi begitu. Nanti kalau ada butuh gambarnya mungkin saya carikan di tempat lain. Itu Salak yang saya tahu. Kontrol di Karaha juga ada yang pakai itu, Karaha PG. Control valve, nah itu sebenarnya umum ya, di mana-mana juga ada control valve. Tapi di sini yang agak spesial ada EDV itu emergency dump valve. Jadi di separator itu ada. Kalau levelnya terlalu berlebih ya itu dia didumping, dikeluarkan lewat EDV ini, dikontrol. Ada flow control valve. Jadi istilahnya bisa beda-beda sih di tempat lain. Di well itu untuk mengontrol, jadi enggak well production well itu langsung semuanya 100% open. Ada beberapa karakter yang membuat harus kita throttle, misal 20%, 30%. Itu pun sendiri nggak bisa kita asal throttle, harus diskusi juga dengan tim subsurface. Ada PCV ini pressure control valve, beda lah istilahnya di tempat lain mungkin bisa juga beda. Artinya ketika kita pengen mengeluarkan pressure-nya sekitar 4 bar dari 8 bar misalnya, ya ada control valve khusus. Terus ada vent station. Di vent station itu kita fungsinya untuk jika steam pressure berlebih atau kurang itu dikontrol di sana. Ada vent valve juga yang jenisnya vent control valve. Dan berlebih itu dia akan dibuang ke, di sini ada gambar rock muffler, dan ini untuk peredam suara ya istilahnya. Ketika ada venting, steam tersebut nggak langsung
jos keluar aja gitu dari pipa, tapi dilewatkan ke rok muffler agar diredam. Karena ini isu juga kalau terlalu berisik itu adalah noise pollution juga. Dan ini ada batuan khusus yang bolong-bolong ini. Jadi khusus nggak batuan sembarangan ditaruh di sini. Dan ada beberapa equipment lain ya. Jadi kayak steam trap segala macamnya. Ini konsep desain dari steam field. Nah, steam field sendiri sebenarnya banyak istilah ya. Kalau di area-area lain mungkin ada yang nyebut steam above ground area, gitu. Ada yang nyebut juga fasilitas lain. Di beberapa perusahaan beda-beda bisa istilahnya. Tapi umumnya steam field. Nah, desain ini berdasarkan bukunya DPPO, terkenal banget, Geothermal Power Plant, Geothermal System. Ada centralized. Nah, di centralized ini maksudnya, ini titik-titik ini maksudnya well, production well, dan itu semua dikumpulkan di satu separator. ICS ini cyclone separator. Dan baru nanti masuk ke header steam dipisahkan masuk ke powerhouse untuk introduce ke turbin. Sementara brine yang dihasilkan oleh separator diinjeksikan. Jadi semua two-phase atau geofloat itu lewat cross country line istilahnya yang jauh-jauh. Jadi teman-teman tadi lihat pipa yang di Dieng tadi di steam field di beberapa area itu bisa jauhnya kilometer deh. 1 sampai 5 kilometer, ada mungkin lebih lagi gitu. Nah, itu menggunakan sistem konsep ini. Nah, jadi lanjut terus di ini ada satelit. Satelit ini maksudnya yang tadi teman-teman lihat ada well pad, ada beberapa well di satu well pad. Nah, di satu well pad itu mungkin saya contoh 3 atau di sini ada 2 production well gitu. Nah, 2 production well ini memiliki karakter pressure yang hampir sama, dimasukkan ke satu separator. Jadi di well pad tersebut atau cluster ada satu separator untuk misahkan langsung. Jadi kenapa sih kita pakai seperti ini? Ini contohnya misalkan di Dieng ya. Di Dieng yang saya tahu tersebut itu masuk ke sini karena 2 fasanya tersebut terlalu jauh untuk sampai ke powerhouse. Ketika terlalu jauh akan banyak masalah nantinya. Misalkan seperti teman-teman kalau kenal slugging flow itu akan membuat banyak pressure drop. Sementara kalau satu fasa sendiri sebenarnya udah ada pressure drop. Ditambah dengan adanya 2 fasa dan adanya jenis flow yang terbentuk itu slug flow, itu akan membuat pressure drop semakin tinggi dan akhirnya membuat pressure yang didapat dan diterima dari powerhouse semakin kecil. Jadi makanya dipisahkan dulu di well pad dan langsung steamnya dikirim ke powerhouse. Terus ada yang individualnya maksudnya satu well itu satu separator. Dulu ini bagus digunakan karena untuk menghitung flow itu menggunakan konsep ini lebih gampang. Jadi satu well kita tahu kapasitas dari well kita sendiri dibanding kita pakai seperti ini. Jadi setelah bergabung itu akan susah karena two-phase well tersebut two-phase flow itu sangat sulit diukur dengan akurat maksudnya. Nah, jadi ada sekarang Mas Husni Mubarak dari PGI menggunakan load cell system sensornya. Beliau sudah mendemonstrasikan penemuannya untuk mengukur 2 fasa lebih akurat. Jadi kita tunggu saja akan di launching beberapa mungkin bulan depan atau bulan ini kali. Jadi seperti itu, ada beberapa desain. Ada high pressure, ada low pressure. Nah, di sini masuk dan misalnya dari high pressure tersebut masuk ke separator, steamnya dipisahkan, steamnya ini ada rock muffler atau fan station tadi, masuk ke scrubber lalu masuk ke turbin ya. Nah, ini tadi Brian yang melewati PCV atau PCV ini pressure control valve. Itu Brian sebut yang pressure-nya 8 bar dikurangi ke 4 bar untuk masuk ke LP separator. Karena di well kita yang satu lagi yang low pressure karakteristik tersebut pressure-nya sekitar kurang lebih 4 bar sampai di sini. Jadi
pressure fluid menyesuaikan untuk set point-nya dan dipisahkan di LP separator. Baru brine tersebut menggunakan sistem hot injection. Ini brine hot injection ke temperatur kita sekitar 140 derajat Celcius. Jadi steamnya langsung dimasukin. Jadi dual inlet karakter pressure yang ada di tempat kita. Oke, kita lanjut. Ini saya yakin teman-teman teknik kimia, teknik mesin familiar banget ya pastinya dengan ini harusnya. Jadi konsep dari saya ambil contoh di tempat kita tadi double flash thermal power plant. Ini ada TS diagram. Jadi dari well tersebut ada dua fasa. Anggapkan ini dari well ini dari reservoir water. Nah, ini proses flashing pertama ini, 1 ke 2 ini adalah yang terjadi dari reservoir menuju ke kepala sumur. Nah, ada terjadi flashing karena penurunan pressure dari reservoir menuju sampai kepala sumur. Membuat terjadinya flashing. Dan di sini adalah proses yang ada di separator. Jadi ini adalah isobar. Jadi tidak ada perubahan temperatur, tidak ada perubahan pressure. Jadi ini kondisi saturated. Yang steam masuk sini, yang brine-nya ke sini. Kita lebih bahas yang ke sisi sini ya, karena steam field. Kalau di sini masuknya ke turbin atau pembangkit. Di sini brine yang dihasilkan seperti tadi ada PCV, pressure control valve. Kita dari 8 bar tadi contohnya, kita turunkan ke 4 bar, itu akan terjadi lagi flashing. Dan membuat terjadinya sebagian kecil steam yang terbentuk sebesar ini. Jadi berapa persen steam itu terbentuk di sini, itu dikirim, ditambahkan ke turbin tadi. Sementara untuk ini LP separator, brine yang dihasilkan itu diinjeksikan lagi. Itu ke injection well. Jadi seperti itulah secara termodinamik prosesnya. Jadi yang merasa geothermal power plant nggak ada hubungannya dengan mesin atau apa ya, inilah relate. Kalau teman-teman paham ini, harusnya itu lebih gampang memahami sistem konsep dari geothermal power plant. Nah, ini saya tampilkan lagi. Ini selalu relate. Kenapa kita nggak bisa bekerja sendiri? Kita, misalkan saya dari surface facility team itu akan selalu bergantung dengan subsurface team. Teman-teman harus pahami adalah ekstrak reservoir tersebut bisa jadi tidak akan EBT, energi baru terbarukan panas bumi tersebut, kalau penjagaannya tidak dengan baik. Artinya apa? Inilah penjagaan tersebut antara operator dengan tim subsurface harus saling berkoordinasi. Jika tidak, ya akan terjadi kekosongan di reservoir. Dalam bahasa gampangnya seperti itu, karena ekstrak yang berlebihan tanpa mitigasi atau manajemen injeksi yang baik akan membuat reservoir tersebut akan semakin sedikit dan akan membuat pressure akan semakin turun. Lama-lama reservoir bisa kehabisan sumber geofluidnya. Akhirnya ya yang tadi kita harapkan menjadi energi baru terbarukan malah tidak ada gitu. Jadi itu yang harus di-manage. Bagaimana seolah-olah closed loop sistem injeksi balik lagi ke production well, ke reservoir, dan balik lagi muter-muter seperti itu.